Halo sahabat media belajarku, assalamualaikum, selamat siang, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece seantero Nusantara. Sahabat media belajarku kelas 11 TKJ 1 sampai 7, semoga di hari ini, hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021, keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dengan terus menggunakan protokol kesehatan. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas masalah routing dinamis BGP. Jadi silakan nanti dipahami dan disaksikan videonya. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh, hari ini kita berdoa dalam hati terlebih dahulu di rumah masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan lihat perkembangan respon kalian di pertemuan yang ke-6 kemarin. Dan saya secara pribadi minta maaf terjadi kesalahan penempatan atau peletakan link di deskripsi box video yang kemarin. Tetapi sudah saya perbaiki dan alhamdulillah bisa diakses dan dikerjakan. Tetapi kita lihat dulu responnya bagaimana di pertemuan yang ke-6 kemarin. Yuk langsung saja kita lihat perkembangan PJJ di pertemuan yang ke-6. Oke, langsung saja kita lihat respon untuk pertemuan yang ke-6. Responnya ini ada 68 anak, berarti ada penurunan yang signifikan dari pertemuan yang kemarin. Nah, ini untuk tanggapan secara global ada 68 tanggapan dari kelas 11 TKJ 1 sampai 7. Yang mengalami penurunan secara drastis itu adalah 11 TKJ 1, ya kan? Ini cuma 5 tanggapan. Kemudian TKJ 2. Nah, kalau TKJ 2 saya tidak heran karena selama ini TKJ 2 itu tidak banyak yang mengikuti pelajaran saya. Tapi semoga saja yang tidak pernah ikut pelajaran saya semoga segera sadar. Kemudian 11 TKJ 3 ada 14 tanggapan. Kemudian kelas 11 TKJ 4 9 tanggapan. Ini juga mengalami penurunan. 11 TKJ 5 12 tanggapan. Kemudian TKJ 6 11 tanggapan. Kemudian 11 TKJ 7 ada 12 tanggapan. Dari semua kelas banyak mengalami penurunan untuk pertemuan hari ini atau pertemuan ke-6. Nah, kemudian untuk grafiknya, untuk responnya, untuk yang sudah menonton ini ada 67 anak atau 98,5% itu menonton, walaupun cuma beberapa detik ataupun beberapa menit saja, tidak selesai. Ini sudah menonton 67 anak. 1 anak tidak menonton tetapi mengerjakan tugas. Kemudian yang suka dengan senang hati mau memberikan komentar ataupun melakukan like, ini cuma ada 68 anak atau 100%. Tetapi ternyata hanya beberapa anak saja, cuma 5 atau 6 anak yang memberikan respon, komentar ataupun like ke media belajarku channel. Nah, itu merupakan respon dari pertemuan yang ke-6. Semoga saja untuk materi hari ini banyak yang mengikuti materi PJJ kali ini. Oke, sahabat media belajarku kelas 11 TKJ 1 sampai 7, kita langsung saja ke materi routing dinamis BGP Border Gateway Protocol. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya beritahukan dulu untuk
hari ini untuk materi routing dinamis di KD 3.6 ini kita selesaikan. Kemudian di hari Jumat besok di pertemuan yang ke-8 silakan dipersiapkan materi routing dinamis yang sudah kalian pelajari untuk menghadapi ulangan AIJ semester genap yang pertama. Ingat, ulangan yang pertama di hari Jumat besok. Semoga kalian belajar dan bisa mendapatkan nilai yang bagus di ulangan yang pertama. Nah, ini routing dinamis BGP Border Gateway Protocol di pertemuan ke-7 administrasi infrastruktur jaringan. Nah, pengertian BGP Border Gateway Protocol. Border Gateway Protocol atau BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system atau AS, dan salah satu jenis protokol yang banyak digunakan di ISP besar, misalkan Telkomsel, Telkom, ataupun perbankan di Indonesia. Jadi ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis exterior gateway protocol atau EGP yang sudah lebih baik bila dibandingkan dengan routing informasi protokol atau RIP yang lebih dulu diluncurkan. Jadi dia ini nantinya dihubungkan antar AS yang berbeda router. Nah, kemudian dengan adanya EGP, router dapat melakukan pertukaran rute dari dan keluar jaringan lokal autonomous system atau AS. Jadi ketika dia melakukan pertukaran rute dari dan ke luar jaringan lokal, itu dia menggunakan yang namanya autonomous system atau AS. Kemudian BGP mempunyai skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Oleh karena itu, BGP dikenal dengan routing protokol yang sangat rumit dan kompleks. Makanya dia digunakan untuk organisasi-organisasi yang besar. Kemudian protokol BGP banyak digunakan juga oleh para pengusaha internet service provider atau ISP dan perusahaan besar. Tadi sudah saya sebutkan seperti bank, seperti telekomunikasi atau penyedia hosting. Kemudian BGP itu memiliki skalabilitas yang tinggi dan mampu melakukan pertukaran data secara otomatis dan efisien. Terus pertanyaannya, mengapa kok menggunakan BGP? Nah, alasannya adalah BGP memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda di dalam network multi-home atau tersambung ke lebih dari satu ISP atau internet service provider. Tujuannya apa? Tujuan utama BGP adalah untuk memperkenalkan kepada publik di luar network atau upstream provider atau peer tentang rute atau porsi spasi address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke suatu spasi address tujuan atau mengadvertis. Nah, itu tujuan utamanya. Dia memperkenalkan kepada publik di luar network tentang rute atau porsi spasi address. Nah, salah satu kelemahan yang mungkin dihadapi oleh BGP routing adalah BGP itu mempublikasikan rute yang tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Jadi dia ini ketika dia mempublikasikan rutenya, dia ini tidak diketahui bagaimana cara mencapai rutenya. Nah, inilah yang dinamakan dengan black holing.
yaitu melakukan advertise atau meminta izin untuk membawa data, tetapi beberapa bagian spasi address adalah milik orang lain. Akibatnya, proses advertise malah menyulitkan dirinya sendiri atau menyulitkan router itu sendiri. Kemudian karakteristik BGP. Nah, ini untuk karakteristik BGP ini ada beberapa karakteristik yang harus kalian ketahui. Ini secara singkat saja karena nanti materi sudah saya simpan dan saya bagikan untuk yang PDF. Yang pertama menggunakan algoritma distance vector. Yang kedua, perubahan tabel routing diupdate antar router. Yang ketiga, digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-kliennya. Yang keempat, digunakan untuk merutekan traffic internet antar AS. Yang kelima, BGP adalah Path Vector Routing Protocol. Yang keenam, router BGP membangun dan menjaga koneksi antar peer menggunakan port number 179. Yang kedelapan atau yang ketujuh, koneksi antar peer dijaga dengan menggunakan sinyal keep live secara periodik. Yang kedelapan, metrik atau atribut untuk menentukan rute terbaik atau menentukan rute terbaik sangat kompleks dan dapat dimodifikasi dengan fleksibel. Kemudian yang kesembilan, BGP memiliki routing tabel sendiri yang biasanya memuat prefix routing yang diterimanya dari router BGP lain. Nah, itu karakteristik BGP. Kemudian untuk host atau code. Nah, untuk code hari ini buat kalian, pendidikan itu bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ini yang diciptakan oleh si Sakuntala Dewi. Jadi pendidikan itu tidak hanya pergi ke sekolah, pulang dan mendapatkan gelar, tapi juga harus bisa menyerap dan memperluas pengetahuan ataupun ilmu kehidupan. Selanjutnya, internet tanpa BGP. Yang pertama, harus membuat router default ke upstream provider. Yang kedua, provider akan menerapkan rute-rute statis ke network kita. Yang ketiga, dengan BGP, provider akan memberi kita semua rute yang mereka miliki dan berusaha mendengarkan setiap announcement rute-rute yang kita miliki untuk kemudian mendistribusikannya ke peer-peer atau customer tujuan. Jadi dia ini mendistribusikannya itu antar peer-to-peer atau customer tujuan. Ini internet tanpa BGP. Kemudian hubungan BGP dengan neighbor atau BGP dengan tetangganya. Nah, di sini kita lihat arsitektur internet itu sebenarnya tersusun atas AS-AS yang saling terkoneksi. Router yang berkomunikasi langsung melalui BGP dikenal sebagai BGP speaker. Beberapa BGP speaker ditempatkan pada AS yang sama atau yang berbeda. Dan masing-masing AS ini BGP speaker berkomunikasi satu sama lain untuk melakukan pertukaran informasi reliabilitas network berdasarkan set polis yang dibangun dalam AS atau Autonomous System. Kemudian quote kedua hari ini, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ini diciptakan oleh si Malcolm X, aktivis Muslim AS. Jadi jangan sepelekan, pendidikan itu merupakan jalan atau paspor untuk menuju ke masa depanmu. Ingat, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang hari ini selalu mempersiapkan diri.
Jadi jangan heran kalau yang mempersiapkan secara dini, orang-orang itu menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Kemudian cara kerja BGP, Border Gateway Protocol. Cara kerja dari BGP adalah dengan menerjemahkan sebuah IP network menggunakan path vector. Untuk selanjutnya, tabel routing dikirim ke setiap neighbor yang kemudian melalui notifikasi dan pemberitahuan melakukan update tabel routing secara otomatis. Jika perubahan muncul dan mempengaruhi banyak path, maka secara masif notifikasi perubahan dikirim ke setiap neighbor. Jadi kita lihat di gambar tersebut, dia ini terhubung dengan router ke router itu berdasarkan AS, ada AS10, AS30, AS20. Itu nanti ditentukan oleh kita sendiri ketika kita menggunakan BGP atau setting router BGP. AS-nya kita ciptakan sendiri yang berbeda-beda, tetapi nanti bisa terhubung. Kemudian ciri khas BGP. Ada beberapa ciri dari routing BGP. Yang pertama adalah algoritma. Ini seperti karakteristik BGP. Tetapi ciri-ciri utamanya itu seperti ini. Algoritma digunakan adalah vektor yang secara simultan menyalin dan mengirimkan tabel routing ke setiap router. Yang kedua, tabel routing selalu terupdate secara otomatis. Yang ketiga, router BGP menggunakan portnya itu 179 untuk dapat menjaga koneksi antar peer. Yang keempat, BGP dapat memilih jalur routing terbaik pada jaringan kompleks dan dimodifikasi secara fleksibel. Yang kelima, BGP digunakan untuk skala jaringan besar yang lebih kompleks. Itu adalah ciri khas BGP. Kemudian perbedaan BGP dengan routing jenis lain itu apa saja? Nah, di tabel berikut ini adalah perbedaan BGP dengan routing lain. Nah, di sini ada protokol RIP, OSPF, IS, IGRP dan BGP. Kemudian dia ini termasuk interior atau eksterior. Nah, ini semuanya menggunakan interior. Kemudian tipenya RIP itu distant vector, OSPF dan IS itu link state, IGRP adalah advanced distant vector, kemudian BGP itu adalah path vector. Kemudian hierarki request-nya, RIP itu no, OSPF yes, IS yes, IGRP no, BGP no. Kemudian metriknya, untuk RIP ini menggunakan hop count, OSPF menggunakan cost, IS menggunakan metrik, IGRP menggunakan komposit, dan BGP menggunakan path vector. Kemudian perangkat hardware dan software untuk komunikasi BGP. Nah, di sini untuk komunikasinya nanti dibutuhkan yang pertama adalah router komersial atau router komersial seperti Cisco router dan Bay router atau klon PC yang menjalankan Linux, BSD dan varian Unix lainnya dibantu dengan program yang dinamakan Get untuk memanage BGP. Kemudian eBGP vs IBGP. Nah, ini ada beberapa pertukaran atau dua tipe pertukaran. Yang pertama di situ adalah pertukaran di antara AS yang berbeda, eksternal BGP atau eBGP. Yang kedua, pertukaran dalam satu AS tunggal, internal BGP atau IBGP. Jadi eBGP dan IBGP ini saling berbagi protokol level dasar yang sama untuk bertukar rute dan juga berbagi algoritma. Namun untuk eBGP
digunakan untuk bertukar rute di antara AS yang berbeda, sedangkan IBGP itu digunakan untuk bertukar rute di antara AS yang sama. Nah, dalam faktanya IBGP ini termasuk salah satu interior routing protokol yang dapat digunakan untuk melakukan routing aktif dalam sebuah network. Jadi ini perbedaan antara EBGP dan IBGP. Kemudian perbedaan utamanya apa antara EBGP dan IBGP? Perbedaannya adalah bahwa eksternal BGP tidak bosan-bosannya mencoba mengadvertise setiap rute BGP yang diketahui oleh semua orang, sehingga mungkin harus digunakan filter untuk menghentikannya. Sedangkan internal BGP pada dasarnya cukup sulit bekerja karena IBGP tidak meredistribusi rute-rute. Jadi speaker IBGP dalam lingkungan network harus melakukan peer dengan semua speaker IBGP lain untuk membuatnya dapat bekerja atau routing mesh. Kemudian AS number atau ASN. Nah, di sini kita lihat ASN ini merupakan nomor unik yang mengidentifikasikan AS. Nah, dari sini ketika kita men-setting BGP itu ada ASN atau AS number. AS numbernya berapa? Antara routing 1, routing 2, routing 3 itu nanti ada ASN sendiri, ASN 10, ASN 20, ASN 30, tergantung kita memberikan AS-nya itu apa. Nomor ini diatur oleh ARIN, Autonomous Number from the American Registry for Internet Number. Kemudian kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor AS, yang pertama adalah unique routing policy, yang kedua multi home site. Itu kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor AS. Kemudian apa yang dinamakan dengan ASPAD? Nah, jadi setiap kali sebuah rute itu disebarkan melalui BGP, ia akan diberi perangko. Nah, istilahnya selalu nempel dengan sebuah nomor AS. Jadi dari router yang menyelenggarakannya. Jadi AS ini seperti perangko, ini selalu nempel di router atau routingnya atau routernya di setiap PC kliennya. Jadi AS-nya ini berapa di kliennya itu? Kalau AS-nya 10, ya nanti bisa sebagai identitas dari router yang kita setting. Ketika kita masuk ke AS20 atau AS30, nah itu nanti akan teridentifikasi berapa AS yang kita punya. Kemudian rute ini bergerak dari satu AS ke AS lain sehingga membentuk sebuah alur atau path atau AS path. Kemudian kegunaan ASPAD ini ada 3 kegunaan. Yang pertama adalah memberikan penelusuran diagnostik atau diagnostik terhadap routing dalam sebuah network. Yang kedua merupakan salah satu nomor metrik yang menetapkan bagaimana rute-rute yang didengar melalui BGP dimasukkan ke dalam tabel routing IP. Kemudian yang ketiga memungkinkan untuk melakukan routing policy, misalkan ketika kita ingin mengambil rute tertentu. Nah, itulah kegunaan ASPAD. Kemudian yang terakhir ada BGP message. Nah, BGP message ini ada 4 tipe, ada open, ada update, ada keep live, ada notification. Open itu untuk membuat koneksi BGP di antara 2 sistem BGP. Update untuk melakukan pertukaran informasi reliabilitas network. Yang keempat, keep live untuk menetapkan apakah sebuah link atau host file atau tidak lagi eksis.
Yang keempat, notification dikirim ketika kondisi error terdeteksi, menyebabkan sesi BGP dan koneksi TCP di antara sistem-sistem BGP akan ditutup. Nah, ini BGP message. Ada satu lagi yang di situ ada route refresh. Nah, itu BGP message. Nah, itulah untuk materi pertemuan yang ketujuh, sahabat media belajarku. Semoga materi hari ini, materi yang ketujuh ini semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel media belajarku dengan cara like, komen, dan subscribe channel media belajarku, agar nantinya channel media belajarku bisa memberikan video-video terbaik kepada sahabat media belajarku semua. Oke, sahabat media belajarku, itulah pertemuan yang ketujuh yang membahas masalah routing dinamis BGP. Semoga untuk materi yang ketujuh atau pertemuan yang ketujuh ini bisa kalian pahami, bisa kalian sikapi dengan baik. Semoga pertemuan yang ketujuh ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk yang pertama adalah absensi PJJ sekolah, yang kedua mengerjakan penugasan di pertemuan yang ketujuh ini. Oke, untuk materi pertemuan yang ketujuh hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Pak Anom, guru paling kece hore seantero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.